Anajaya Lubuk-Linggau, Prodi Sistem Informasi, dan saya Lekastari beserta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Fernando. Dan perkenalkan, nama saya Sartika. Di sini kami akan membahas sedikit mengenai sistem informasi berbasis internet. Langsung saja ke pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Yayan. Saya di sini akan menjelaskan apa itu internet. Internet itu adalah suatu sistem global dan dari jaringan komputer yang terinteraksi dan dapat digunakan untuk bertukar data dengan menggunakan paket switching yang berstandar TCP atau IP. Dan internet itu adalah suatu jaringan yang terdiri dari jutaan jaringan lokal pribadi dan umum, akademik, bisnis, dan pemerintah, menunjukkan kepada lingkup yang global yang didukung dengan kabel tembak dan kabel serat optik serta koneksi nirkabel dan teknologi lainnya. Selanjutnya yaitu internet itu untuk berbagi sumber daya informasi dari layanan seperti email, chat online, transfer file, sharing file, game online, dan internet link, dokumen, dan hyperlink, dan sumber daya lain-lainnya. Selanjutnya itu ada www yang memiliki arti adalah World Wide Web. Dan itu apa sih World Wide Web? Yaitu adalah sejumlah besar dokumen, ada gambar, sumber daya, dan lain-lainnya terinteraksi oleh hyperlink dan URL. Hyperlink dan URL itu memungkinkan web server dan mesin-mesin lainnya yang menyimpan asli, dan hyperlink dan URL itu adalah memungkinkan web server dan mesin-mesin lainnya yang menyimpan asli dan salinan tercetak dari sumber daya, dan sumber daya tersebut yang mengirimkan berbagai mana yang diminta menggunakan HTTP, yaitu Hyperlink Text dan Transfer Protocol. Di sini saya akan membahas mengenai intranet, extranet, dan e-commerce. Di mana intranet sendiri adalah jaringan komputer privat yang menggunakan protokol intranet dan konektivitas jaringan untuk membagi pakai sebagai informasi organisasi atau operasional sistem dengan pekerjaannya secara aman. Terkadang istilah intranet hanya mengacu pada website organisasi internal, tetapi sering juga intranet merupakan bagian yang lebih luas dari infrastruktur komputer organisasi, dan website privat adalah komponen yang bening dan titik pusat dari komunikasi dan kolaborasi internal. Sebuah intranet dibangun dari konsep dan teknologi yang sama dengan intranet, seperti klien dan server yang berjalan pada TCP dan IP. Beberapa dari protokol intranet tersebut dapat dijumpai dalam internet, seperti HTTP, SMTP, dan FTP. Intranet sering juga menggunakan teknologi internet untuk menyediakan interface modem pada sistem informasi hosting dan pada perusahaan. Manfaat intranet sendiri mempunyai 3, yaitu produktivitas kerja, waktu, dan komunikasi. Di mana produktivitas kerja, internet dapat membantu menempatkan dan menampilkan informasi lebih cepat. Waktu sendiri, intranet dapat memulai informasi lebih banyak tersedia bagi orang-orang yang membutuhkannya. Dan komunikasi sendiri, internet dapat menjadi media komunikasi yang baik informasi secara horizontal maupun vertikal. Penerbitan web memungkinkan pengetahuan yang rumit dapat dipelihara dan diakses dengan mudah. Operasi bisnis dan manajemen, intranet juga digunakan sebagai platform untuk mengembangkan dan menyebarkan aplikasi untuk mendukung bisnis. Hemat biaya, para pengguna dapat menampilkan data dan informasi melalui web browser. Meningkatkan budaya umum perusahaan, meningkatkan kerjasama kemampuan lintas kelompok. Extranet adalah suatu jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet, keterhubungan jaringan, dan memungkinkan sistem telekomunikasi umum untuk berbagi informasi, organisasi atau operasi dengan vendor, pemasok, mitra kerja, pelanggan, atau bisnis secara aman. Extranet juga dapat diartikan sebagai intranet yang dikotakan pada internet umum atau sistem transmisi lain yang tidak dapat diakses oleh sembarang orang, tetapi dikelola oleh lebih dari 1 administrator perusahaan.
di mana e-commerce sendiri jual beli produk atau layanan melalui website elektronik seperti internet dan jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat dikembangkan dengan menggunakan CMS, Control Management System, khusus untuk e-commerce, misalnya e-commerce dan CTCAL. Di sini saya akan menjelaskan e-government dan e-learning. E-government yaitu penggunaan teknologi internet sebagai platform untuk pertukaran informasi yang menyediakan layanan dan berinteraksi dengan rakyat, bisnis, dan pihak lain dari pemerintah. E-government dapat diaplikasikan pada badan legislatif, yudikatif, atau administrasi untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan layanan umum atau proses pemerintahan demokratis. E-learning yaitu suatu jenis pendidikan di mana media instruksi adalah teknologi komputer. E-learning dapat dilakukan dengan media LMS atau Learning Management Service. Contohnya adalah LMS atau Edomo, Sosiologi, Google Classroom. Itulah yang dapat saya jelaskan dari materi tersebut. Terima kasih. Itulah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.